Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sihabuddin, mahasiswa semester 6 UIN Sultan Maulana Hasanuddin, jurusan Hukum Tata Negara. Saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi yang akan saya bahas di sini adalah skripsi tentang tinjauan hukum Islam tentang hukuman mati pada pelaku tindak pidana genosida, terorisme, dan narkotika. Yang akan saya jelaskan yang pertama itu di bab 1 ini adalah latar belakang masalah. Yang menjadi latar belakang masalah di sini adalah bagaimana hukuman mati di Indonesia itu berlaku dan bagaimana Islam memandangnya. Di Indonesia sendiri adalah salah satu negara yang menerapkan hukuman mati pada pelaku-pelaku tindak kejahatan tertentu. Dalam pasal 340 KUHP di sini diterangkan bahwa barang siapa sengaja dan berencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Dalam pasal ini tidak semua kasus pembunuhan berencana bisa dihukum mati. Hukum mati diberlakukan hanya kepada para pelaku genosida terhadap suku-suku tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Sedangkan pembunuhan berencana biasanya diganjar dengan pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Hukuman mati di Indonesia juga dikenakan pada setiap orang yang merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup. Selanjutnya disebutkan juga dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Para pelaku di sini yang dihukum mati adalah para pelaku pembuat, pengedar, pengekspor dengan berat lebih dari 1 kg dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Dalam Islam ada beberapa tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Kejahatan tersebut atau pidana tersebut dikategorikan dengan sebagai fasad fil ard atau melakukan kerusakan di muka bumi. Namun pemberlakuan hukuman mati dalam Islam ada ketentuan dan syarat-syarat untuk menjatuhi hukuman mati tersebut, sehingga seorang tidak bisa dihukum mati secara sembarangan. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Saya menggunakan rumusan masalah dari latar belakang tadi. Saya menemukan yang pertama yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemberlakuan hukum mati di Indonesia, dan yang kedua yaitu bagaimana hukum Islam mengatur hukuman mati untuk para pelaku tindak kejahatan. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui apakah hukum mati yang berlaku di Indonesia sudah sesuai dengan syariat Islam, dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana hukum Islam mengatur pemberlakuan hukuman mati. Manfaat penelitian. Di sini saya berharap penelitian ini memberikan wawasan dan memberi motivasi untuk membuka pengetahuan kita terhadap kebijakan hukum yang telah berlaku. Metodologi penelitian.
Yang pertama itu jenis penelitian. Saya menggunakan jenis penelitian normatif yuridis, yaitu metode yang mendeskripsikan dan mengekskripsi norma-norma hukum, memberi landasan teori bagi berlakunya norma hukum. Yang kedua, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini juga saya menggunakan pendekatan normatif yuridis, artinya pendekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan dengan menggunakan asas-asas hukum yang berlaku dan menganalisisnya dengan teori-teori dasar hukum. Sumber hukum primer yang saya peroleh dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemberlakuannya hukuman mati. Sumber hukum sekunder sendiri adalah hukum yang menjadi penunjang untuk memberi penjelasan yang lebih spesifik dari sumber hukum primer itu. Saya mengambil beberapa sumber dari kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, skripsi terdahulu, dan lain sebagainya sebagai sumber hukum penunjang analisis pada masalah ini. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian normatif yuridis dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber hukum sekunder dengan cara studi kepustakaan atau membuka teori-teori penjelasan-penjelasan yang ada di dalam buku atau undang-undang. Kerangka teori. Pada dasarnya hukuman mati diberlakukan dengan tujuan untuk memberi pesan kepada masyarakat bahwa ada tindakan-tindakan yang tidak dapat ditolerir oleh norma-norma kemanusiaan dan norma agama. Dalam hukum Islam, hukum mati adalah hukum yang bisa diterapkan selama ada alasan untuk kemaslahatan umat. Di Indonesia sendiri, hukum mati dijatuhkan pada mereka yang melakukan tindakan kejahatan, di antaranya pelaku pembunuhan berencana, pelaku genosida, terorisme, dan perdagangan obat-obat terlarang atau narkotika. Studi review skripsi terdahulu. Di sini saya menggunakan 3 skripsi terdahulu. Yang pertama yaitu skripsi Ahmad Syahrum dengan judul Eksistensi Pidana Mati dalam Penegakan Hukum Indonesia ditinjau dari aspek hak asasi manusia. Dalam skripsinya beliau membahas penerapan hukum pidana mati di Indonesia lebih ke aspek bagaimana hak asasi memandang hukuman mati serta pandangan Islam terhadap hukuman mati tersebut. Yang kedua yaitu skripsi Ahmad Rashid, tinjauan hukum mati pada pelaku kasus narkoba, perspektif hukum positif. Yang ketiga skripsi Galih Gagat Binuko, hukum mati dalam perspektif hukum Islam, mahasiswa UIN Surakarta. Sistematika penulisannya saya rinci dengan menjadi 4 bab. Yang pertama bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 tentang tinjauan pustaka, bab 3 tentang pembahasan, dan bab 4 penutup dan saran. Untuk daftar pustaka pada proposal ini saya menggunakan lebih dari 10 sumber-sumber. Yang pertama dari Persusilo tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, Radhi Sulaiman Fiqih Islam Sinar Baru. Dan dari website yang membahas tentang hukuman mati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.